Selamat malam teman-teman, izinkan saya berbagi kisah menyeramkan yang terjadi pada Tika. Sudah berminggu-minggu Tika merasa ada yang mengawasinya saat tidur. Setiap malam dia merasakan kehadiran sesuatu di kamarnya. Bayangan gelap yang bergerak di sudut matanya, tapi selalu menghilang saat dia menoleh. Malam itu, Tika memberanikan diri merekam kamarnya dengan ponsel. Dia meletakkan ponselnya di meja, menghadap ke tempat tidur, lalu mencoba untuk tidur. Keesokan paginya dengan tangan gemetar dia memutar rekaman. Awalnya normal, tapi pada menit ketiga, bayangan hitam itu muncul, perlahan merayap mendekati tempat tidurnya. Saat Tika terbangun dalam rekaman, bayangan itu lenyap, tapi ada yang aneh di layar ponselnya. Bayangan itu tidak menghilang kemana-mana. Bayangan itu justru masuk ke dalam tubuh Tika yang sedang tidur. Hingga hari ini, semua berawal dari rasa penasaran Tika yang berlebihan. Dia baru saja pindah ke sebuah kos-kosan tua di pinggir kota. Kamarnya terletak di ujung lorong lantai 2. Dengan jendela menghadap ke halaman belakang yang sepi. Suatu malam Tika iseng merekam suasana kamarnya karena merasa ada yang aneh. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Namun ketika dia memutar ulang rekaman itu beberapa hari kemudian, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di tengah keheningan rekaman, terdengar bisikan lirih yang jelas, "Kamu tidak sendiri di sini." Penasaran, Tika memberanikan diri bertanya pada pemilik kos. Jawaban yang dia dapat membuat bulu kuduknya meremang. Ternyata kamar itu dulunya ditempati seorang mahasiswi yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Dan sejak saat itu setiap penghuni baru selalu melaporkan hal-hal aneh yang serupa. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kosan di Jakarta. Tika baru saja pindah ke kamar kosnya yang baru. Awalnya semua terasa normal, sampai dia mulai merasakan kehadiran yang tak diundang. Setiap malam tepat pukul 3 pagi, bayangan gelap itu muncul di sudut kamarnya. Suatu hari saat Tika sedang belajar, dia melihat pantulan di kaca jendelanya. Ada sosok yang mengawasinya dari luar, padahal kamarnya ada di lantai 3. Jantungnya berdebar kencang. Yang lebih aneh, teman-teman kosnya selalu menghindari kamar nomor 13 ini. Mereka bilang, penghuni sebelumnya menghilang secara misterius. Tika mulai menyelidiki dan menemukan bahwa bangunan ini dulunya rumah sakit lama yang terbengkalai. Kini Tika terjebak antara rasa penasaran dan ketakutan. Haruskah dia tetap tinggal dan mengungkap misteri ini? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.